Awal segalanya, kisah lahirnya alam semesta. Bayangkan sebuah titik tidak lebih besar dari kepala jarum. Di dalamnya terkandung seluruh masa depan, galaksi-galaksi, bintang-bintang, planet, bahkan kehidupan. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada cahaya. Hanya sebuah singularitas, titik misterius yang menjadi pangkal dari segalanya. Namun suatu ketika, atau lebih tepatnya, saat waktu itu sendiri dimulai, titik itu meledak. Bukan ledakan biasa, tapi sebuah ekspansi luar biasa yang memicu penciptaan ruang dan waktu. Itulah momen yang kita kenal sebagai Big Bang, ledakan besar yang bukan hanya menciptakan alam semesta, tapi juga hukum-hukum fisika yang mengatur segala yang kita kenal hari ini. Babak pertama, sebelum ada apa-apa. Sebelum Big Bang, kita bahkan tidak bisa berbicara tentang sebelum. Konsep waktu itu sendiri belum lahir. Tidak ada kemarin, tidak ada besok, bahkan tidak ada sekarang. Ruang dan waktu adalah produk dari peristiwa kosmik yang monumental itu. Maka, pertanyaan apa yang ada sebelum Big Bang adalah pertanyaan yang secara ilmiah belum memiliki makna pasti. Namun begitu Big Bang terjadi, semuanya berubah. Ledakan yang tidak meledak. Big Bang sering dibayangkan sebagai ledakan raksasa di tengah ruang kosong. Tapi kenyataannya lebih kompleks. Ini bukan ledakan dalam ruang, melainkan ekspansi dari ruang itu sendiri. Dalam sepersekian detik setelah Big Bang, kurang dari 1/1 triliun detik, alam semesta mengalami inflasi kosmik. Ia mengembang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Waktu mulai berdetak, ruang mulai membentang. Partikel-partikel subatomik lahir dalam suhu yang sangat panas dan rapat. Hidrogen dan helium menjadi dua unsur pertama. Namun, bintang dan planet masih sangat jauh dari kenyataan. Pendinginan kosmos. Seiring waktu berjalan, suhu alam semesta mulai turun. Dalam beberapa menit pertama, kondisi mulai stabil, memungkinkan partikel untuk bergabung membentuk inti atom. Namun, butuh ratusan ribu tahun lagi sebelum elektron cukup lambat untuk bergabung dan membentuk atom utuh. Dan saat itulah cahaya pertama bisa merambat bebas, menciptakan apa yang kini kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikro. Sisa panas dari Big Bang ini masih dapat dideteksi hingga hari ini, seperti gema purba dari saat penciptaan. Gema ini adalah salah satu bukti paling kuat bahwa Big Bang benar-benar terjadi. Munculnya bintang dan galaksi. Sekitar 400 juta tahun kemudian, kegelapan kosmik perlahan memudar. Gravitasi mulai menarik materi bersama-sama, menciptakan bintang pertama. Cahaya bintang-bintang ini menembus kegelapan awal, mengubah alam semesta menjadi tempat yang terang. Bintang-bintang membentuk galaksi, dan di dalamnya, proses fusi nuklir menciptakan elemen-elemen yang lebih berat seperti karbon, oksigen, hingga besi. Setiap elemen yang membentuk tubuh manusia hari ini, dari kalsium di tulang hingga zat besi dalam darah, dulunya lahir dari inti bintang-bintang kuno yang meledak dalam supernova. Dari kosmos ke kita, alam semesta terus mengembang. Dalam satu sudut galaksi Bima Sakti, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, awan gas dan debu membentuk tata surya kita. Planet-planet terbentuk dari sisa-sisa cakram protoplanet, dan salah satunya, yang ketiga dari matahari, adalah bumi. Di planet inilah, dalam kondisi yang sangat langka dan seimbang, kehidupan muncul. Dari organisme mikroskopis hingga tumbuhan, binatang, dan manusia, semua adalah hasil dari rantai sebab akibat kosmik yang dimulai dari Big Bang. Bukti-bukti yang menguatkan. Bagaimana kita tahu semua ini bukan sekadar dongeng ilmiah? Radiasi latar belakang kosmik. Ditemukan pertama kali pada tahun 1965, radiasi ini merupakan sisa dari fase awal alam semesta. Ia merata di seluruh langit, menjadi foto bayi dari semesta saat usianya baru 380.000 tahun. Pergeseran merah galaksi. Galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita. Semakin jauh, semakin cepat mereka pergi.
Ini adalah bukti bahwa ruang itu sendiri sedang mengembang, bukan karena kita pusat alam semesta, tapi karena setiap titik di alam semesta menjauh dari titik lainnya. Proporsi elemen ringan. Perhitungan jumlah hidrogen, helium, dan litium di alam semesta cocok dengan prediksi dari teori Big Bang. Semua bukti ini tidak hanya mendukung Big Bang sebagai teori, tapi juga menjadikannya pilar utama dalam kosmologi modern. Refleksi dari bintang ke pikiran, menyadari bahwa segala sesuatu, dari atom di ujung jari hingga galaksi terjauh, berasal dari satu momen tunggal, adalah sesuatu yang mengubah cara kita memandang hidup. Kita adalah bintang yang berevolusi, kesadaran yang lahir dari materi mati, debu kosmik yang belajar memahami asal-usulnya. Sebagaimana Carl Sagan pernah berkata, "We are a way for the universe to know itself." Apa yang selanjutnya? Alam semesta terus mengembang. Apakah ia akan terus mengembang selamanya? Atau suatu hari nanti akan runtuh kembali ke dalam singularitas dalam skenario Big Crunch? Atau membeku dalam kehampaan abadi yang dikenal sebagai Big Freeze? Jawaban dari pertanyaan ini masih menjadi misteri. Namun ilmu pengetahuan terus berkembang, membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam. Penutup, kita anak dari ledakan kosmik. Dari kekacauan kosmik lahirlah keteraturan. Dari kehampaan lahir kehidupan. Dan dari ledakan besar datang pertanyaan besar. Siapa kita? Mengapa kita ada? Dan kemana kita akan pergi? Di tengah luasnya alam semesta, satu hal pasti. Semua punya awal. Dan kita mulai dari sana.